Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis penipuan ataupun investasi bodong yang marak terjadi di Indonesia. Nah, akhir 2021 ini kita ada berita tentang penipuan yang berkedok alat kesehatan ya, di mana kerugiannya itu mencapai triliunan rupiah. Selain itu, kalau kita flashback di tahun 2020 kemarin, juga ada beberapa perusahaan investasi yang besar ya, itu juga mengalami gagal bayar yang mengakibatkan kerugian juga triliunan ya. Nah, saya pun juga mengikuti dan mempelajari ya kasus-kasus yang terjadi, dan harapan saya dengan dibuatnya video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, teman-teman jadi bisa tahu bentuk-bentuk investasi yang berpotensi atau beresiko bodong ya, seperti apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mau mulai berinvestasi. Sehingga diharapkan bisa meminimalkan ya resiko investasi dari teman-teman semua. Ada 4 hal yang terpenting ya, yang harus kita ketahui sebelum mulai berinvestasi. Yang pertama adalah track record dari debitur. Nah, track record sendiri itu cukup luas ya, dimana kalau saya melihatnya itu dari dua sisi. Yang pertama dari track record dari orangnya secara karakter debiturnya, dan yang kedua adalah track record dari perusahaan atau dari bisnisnya ya. Oke, yang pertama itu dari karakter orangnya ya. Apakah kita sudah mengenal orang ini itu sudah lama atau baru saja? Nah, itu juga menjadi suatu hal yang penting ya. Misalkan, oh ini saya dikenalkan nih dari teman saya. Nah, kita tentu harus menggali info lebih dalam ya. Bagaimana orang ini itu karakter atau sifatnya seperti apa. Karena kita nggak baru saja kenal ya. Tentu kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Mungkin dari teman-temannya, dari media sosialnya. Nah, dari situ akan tahu, oh apakah orang ini pernah misalkan ya terkena masalah hukum lah. Nah, bagaimana karakternya, bagaimana teman-temannya memandang dia, seperti itu. Yang kedua adalah kita harus tahu track record dari bisnisnya atau track record dari perusahaannya ya. Misalkan lokasinya itu di mana, terus perusahaannya ini sudah berdiri sejak kapan. Jangan sampai yang ditawarkan ke kita itu adalah perusahaan yang baru dibuat, kemudian mereka langsung menggalang dana ya. Tentu itu akan jauh lebih berpotensi untuk scam ya, daripada kalau perusahaannya ini memang sudah running dari lama, sudah cetak profit terus. Nah, mereka butuh dana untuk membesarkan. Nah, itu tentu hal yang berbeda. Kalau kita sudah tahu bahwa oh track record secara karakter orangnya itu bagus, dan secara track record secara bisnisnya pun juga bagus. Nah, hal berikutnya yang harus kita cek ya, yang nomor kedua itu adalah model bisnisnya sendiri. Apakah teman-teman itu menguasai atau setidaknya itu mengerti ya tentang model bisnis dari si debitur ini? Karena uang kita itu kan kita investasikan ke debitur. Nah, si debitur ini kan akan memutar uangnya sehingga mereka bisa bagi hasil. Jangan sampai kita berinvestasi ke suatu pihak di mana kita itu nggak ngerti uangnya ini dipakai untuk apa, diputar untuk apa, itu kita nggak tahu ya. Contoh misalkan, kalau teman-teman pernah ditawari ya, oh ini nanti uangnya saya pakai untuk tambang batu bara, atau tambang pasir, atau bisnis kayu, apapun lah. Dimana teman-teman mau menelusuri kebenaran dari tambangnya, terus bisnisnya, itu susah sekali. Nah, kalau seperti itu sudah rentan ya, artinya sudah berbahaya sekali. Sebaiknya teman-teman hindari ya. Tapi kalau misalkan dia bisnisnya, oh ini saya putarkan di toko saya, atau di perusahaan saya, nah teman-teman bisa survei kan ke perusahaannya, bagaimana kondisi perusahaannya ya. Oh ternyata dia ambil barang dari supplier, kemudian dia jual ke end user, ke distributor. Nah itu kan teman-teman bisa membayangkan ya, oh ternyata dia ambil itu kurang lebih model bisnisnya seperti ini, sehingga dia bisa dapat persentase keuntungan kurang lebih sekian, dia bisa bagikan ke kita sekian. Nah kalau teman-teman bisa menangkap hal tersebut, itu akan tentu lebih bagus ya daripada kita berinvestasi di mana debiturnya pun kita nggak ngerti diputarkan ke mana uangnya para investor. Sesudah kita tahu track record-nya, sesudah kita tahu model bisnisnya, yang ketiga itu adalah apa jaminan yang kita pegang atau kolateralnya itu apa.
Contohnya misalkan kita taruh uang di bank ya, kalau berupa deposito maka kita akan terimanya itu adalah billet ya. Billet depositonya nanti akan tertera, oh orang ini taruh dana berapa M di bank dengan bunga sekian. Nah, ketika kita berinvestasi tentu kita harus tahu juga kira-kira kita ini pegang apa. Debitur ini memberikan jaminan kita apa? Apakah berupa cek atau berupa giro atau hanya berupa surat pernyataan atau bahkan tidak dikasih apa-apa. Nah, kalau sudah tidak ada jaminan apa-apa, nah itu resikonya maka akan sangat tinggi ya. Dimana kalau terjadi suatu hal ya udah kita nggak punya pegangan apa-apa kan. Kalau mau dimajukan secara hukum pun agak susah kalau seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat ya, adalah apakah return yang diberikan ke investor itu make sense atau tidak, masuk akal atau tidak. Nah, kebanyakan investasi-investasi bodong seperti money game ya, itu memberikan return yang sudah tidak masuk akal. Misalkan ya, tidak masuk akal itu berapa? Contohnya 20% satu bulan. Nah, atau bahkan 30% satu bulan. Itu teman-teman coba pikirkan saja. Kalau dia bisa kasih bunga 20% satu bulan, ya artinya satu tahun dia bisa putar uang 240% loh. Itu sudah sangat-sangat hebat. Bisnis apa yang bisa seperti itu kan? Itu baru dia kasih bunga ke investor. Belum keuntungan bagi dia sendiri. Ya kan? Jadi itu menurut saya sudah 99,9% itu pasti penipuan kalau sudah kasih returnnya sampai 20%, 30% sebulan. 10% sebulan saja menurut saya itu sudah sangat amat tinggi ya. Seperti itu. Nah, makanya poin keempat ini berhubungan dengan poin kedua yang model bisnis ya. Kalau teman-teman menguasai ya, atau teman-teman tahu model bisnisnya, teman-teman bisa memperkirakan, oh kira-kira dia dari bisnisnya ini bisa mendapatkan margin berapa persen. Dari margin berapa persen, itu dia kasih bunga itu berapa. Nah, itu teman-teman bisa ada bayangan ya, ada gambaran. Sehingga, oh ini masuk akal atau tidak model bisnisnya seperti itu. Nah, itu adalah 4 hal ya yang terpenting yang kita harus tahu. Jadi saya ulang lagi, yang pertama track record dari debitur. Yang kedua adalah model bisnis dari debitur. Yang ketiga adalah apa jaminannya. Jaminan bagi kita sebagai kreditur. Dan yang keempat, apakah return yang diberikan itu masuk akal enggak? Sesuai dengan model bisnisnya. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh jenis penipuan atau investasi bodong ya. Dari yang levelnya itu paling rendah. Nah, level paling rendah ini artinya penipuan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, apa level yang paling rendah? Menurut saya adalah penipuan oleh teman sendiri. Nah, saya yakin penonton semua itu juga pasti ada lah ya yang mengalami hal seperti ini. Saya pun sudah beberapa kali juga kena ya sama teman sendiri. Nah, biasanya ada teman yang pinjam uang ke kita, dia bilang akan kembalikan ya. Ternyata ketika sudah lewat jatuh temponya, kita tagih, nggak dikembalikan ya. Dan yang paling bikin jengkel hati kalau misalkan kita tagih itu malah mereka yang galak. Mereka yang malah marah-marah ke kita ya. Atau ada juga nih, saya pernah dapat seperti ini. Ketika kita tagih, orangnya ini nggak marah-marah, tapi ya kayak orang kayak pura-pura bodoh gitu loh. Jadi, oh ya nanti ya, nanti ya. Dan itu berlangsung sampai 6 bulan lebih. Wah, itu saya sampai sakit hati ya. Jadi, itu teman sudah lama, tapi malah nipu seperti itu dan pura-pura bego. Jadi, nggak merasa bersalah sama sekali. Nah, untuk yang ditipu teman ini, tentu yang faktor terlemahnya itu biasanya adalah di jaminannya ya. Karena kita sudah percaya sama teman ya, namanya percaya, maka biasanya nggak ada jaminan. Atau biasanya ya cuman tulis-tulisan surat lah ya. Oke, si A pinjam ke si B dengan nominal sekian, akan dikembalikan sekian. Nah, kalau sampai nggak bayar punya, kalau kita tidak punya jaminan, nggak punya pegangan apa-apa, ya sudah, kita kan nggak bisa apa-apa kan. Kalau kita punya surat pun, kita misalkan ajukan ke hukum ya, kalau nominalnya nggak terlalu besar, malah kalau kita urus ya habisnya bisa lebih banyak sih. Jadi ya biasanya ini yang paling banyak dilakukan ya, penipuan oleh teman sendiri. Nah, saya sampai punya prinsip ya sekarang ini, kalau misalkan ada teman mau pinjam, itu mindsetnya adalah saya pinjamkan, di mana uang yang saya pinjamkan itu sudah siap hilang lah.
Seperti itu. Karena ya kita susah ya mau pinjam terus kita mau tagih teror terus-menerus ya gak enak kan sama temannya. Nah, kalau kita misalkan pinjamkan terlalu banyak terus dia nggak bayar juga kita nyesek kan, sakit hati. Jadi ya lebih baik yang saya memang mau pinjamkan ya nominal yang sudah saya siap untuk hilang lah. Saya sampai punya mindset seperti itu ya. Nah, ini adalah penipuan yang levelnya menurut saya yang paling rendah ya, yaitu penipuan oleh teman sendiri. Nah, level berikutnya itu adalah penipuan dengan menggunakan skema Ponzi. Ini yang juga marak sekali terjadi dan sebenarnya ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ketika saya masih kuliah pun itu sudah banyak lah ya yang menawarkan penipuan-penipuan atau investasi berkedok atau berskema Ponzi ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu skema Ponzi itu apa sih? Skema Ponzi itu biasanya kita kenal dengan skema piramida ya atau triangle ini. Jadi intinya ada misalkan si A mengajak si B untuk berbisnis ya. Biasanya bahasanya itu berbisnis ya. Dimana ketika si B mau join itu dia harus membayar membership lah. Atau membeli paket tertentu. Nah misalkan si B join ya, dia membayar 10 juta. Nah dari 10 juta ini maka si A akan mendapatkan sebagian ya. Sebagian persentase dari uang yang disetorkan oleh si B. Nah nanti si B disuruh untuk mencari si C supaya bergabung juga sehingga si B dapat bagian, si A pun juga mendapatkan bagian atas si C ini. Itu berlangsung terus-menerus seperti itu sehingga nanti pada satu titik ketika bisnis ini sudah tidak ada orang yang mau join lagi atau sudah tidak ada setoran member baru, ya sudah bisnis ini akan dalam tanda kutip itu dibeldoskan ya, ditutup lah ya. Scamnya itu baru mulai terkuak. Selama ada member-member baru yang masuk, ya tentu bisnisnya ini akan tetap dijalankan ya. Seperti itu. Jadi orang yang pertama mendaftar itu biasanya yang aman, tapi yang sudah terakhir-terakhir, yang sisa ampas-ampasnya, nah itu yang akan terkena menderita kerugian. Bagaimana ciri-ciri ya dari skema Ponzi ini? Yang pertama, biasanya ketika kita mau masuk ke investasi yang seperti ini, itu ada namanya membership fee atau kita disuruh beli paket. Nah, mungkin ada yang namanya paketnya silver, kita bisa melakukan ABC. Kalau paketnya diamond, kita bisa ABCDEF gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri yang pertama ketika teman-teman join disuruh untuk membeli paket. Yang kedua adalah biasanya itu ada return bulanan yang dijanjikan ya. Jadi, kalau kamu masuk di sini, kamu nanti setiap bulan bisa dapat 20%, kamu tiap bulan bisa dapat 30% ya. Hanya dengan mengklik-klik atau misalkan dengan melihat iklan saja atau dengan mengklik-klik link. Produknya itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu adalah kita disuruh untuk mencari member-member baru supaya join dan membayar membership fee. Karena dari membership fee itu adalah bisnis ponzi-nya itu di sana. Ciri-ciri yang ketiga biasanya adalah produknya itu tidak berguna ya. Jadi sebenarnya produknya itu bahkan bisa dibilang itu gratis lah ya. Kalau kita pakai aplikasi lain tuh mungkin gratis. Kalau pakai dia, nah itu harus join membership fee. Seperti itu. Jadi produknya itu nomor 2. Sedangkan kalau teman-teman sudah masuk, yang diterangkan di sana bisnisnya itu adalah merekrut member-member baru. Seperti itu. Dan yang keempat, ya, ini adalah ciri-cirinya orang-orangnya itu biasanya itu jago sekali dalam psikologis ya. Nah, jadi mereka itu pandai sekali memainkan emosi dari member-member yang mau direkrut. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan nih, mereka mau merekrut member. Mereka bukan hanya bilang, kamu nanti masuk, dapat setiap bulan dapat 20% loh, 30%. Enggak cuma sebatas itu saja. Mereka bisa memainkan kata-kata, contohnya, bayangkan, kalau kamu masuk, kamu bisa dapat uang, misalkan 30% ya. Nanti dari uang ini kamu bisa menyekolahkan anakmu ke luar negeri. Dari uang ini kamu bisa memberangkatkan umroh kedua orang tuamu. Nah, otomatis member yang baru mau masuk ini kan mereka sudah membayangkan terlebih dahulu. Oh iya ya, nanti aku bisa mengubah ekonomiku, mengubah kehidupanku. Nah, dari sana itu mereka masuknya ya. Jadi mereka sangat hebat dalam memainkan trik psikologis melalui kata-katanya itu. Kata-katanya itu memiliki bisa mengguncang emosinya ya dari para member-member sehingga mereka itu rela untuk masuk dan mereka menjadi percaya ya
percaya akan bisnisnya. Nah, ini adalah salah satu teknik yang memang dipakai untuk kalau dalam psikologis itu ada brainwash ya, untuk mencuci otak sehingga orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan ya secara sukarela. Nah, skema Ponzi sendiri banyak orang yang salah mengira diidentikan dengan MLM. Padahal sebenarnya ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau MLM sendiri itu adalah multi level marketing, di mana itu hanya sebagai salah satu cara memasarkan produk, cara marketing lah. Tetapi banyak skema Ponzi yang menggunakan sistem MLM, sehingga orang ketika sudah stigmanya MLM itu adalah, oh ini pasti nipu ini. Kebanyakan seperti itu. Nah, sebenarnya MLM sendiri itu bagus kalau menurut saya, dimana kan sama kayak ada orang jual produk, dia nanti akan dapatkan komisi kan. Nah, terus kalau dia bisa mengajak orang lain untuk berjualan produk, nah nanti atas omset timnya itu dia bisa mendapatkan fee juga, bisa mendapatkan komisi. Kalau seperti itu menurut saya sih tidak ada masalah, selama produk yang dijual itu adalah memang produk yang bagus ya. Dan yang biasanya ciri-ciri MLM yang legal ya, yang maksudnya yang benar, itu ketika join itu tidak ada membership fee-nya. Jadi masuk ini tidak ditarik biaya sepeser pun, terus kemudian ketika orang masuk itu akan di-training product knowledge-nya terlebih dahulu. Jadi yang penting itu product knowledge-nya, ketika kita berjualan itu harus sesuai dengan produknya. Produknya itu harus bagus juga. Nah, ketika orang ini sudah bisa berjualan, dia baru bisa merekrut ya. Ibaratnya merekrut anak buah supaya anak buahnya juga bisa berjualan sehingga dia bisa mendapatkan hasil dari omset anak buahnya. Itu konsep MLM yang benar ya. Nah, kalau sekarang ya diplesetkan sehingga orang ketika masuk itu sudah membayar terlebih dahulu. Dari uang yang dibayar itu atasannya sudah dapat uang. Nah, atau sudah dapat setoran. Nah, itu sudah menjadi suatu money game. Penipuan berikutnya modelnya itu biasanya berupa proyek fiktif. Jadi kalau teman-teman sudah berkecimpung di dunia bisnis ya mungkin ada relasi-relasi atau kolega itu yang menawarkan, ini loh ada proyek pembangunan jalan raya di kota A misalkan. Nah, di sana aku ini kenal sama yang menang tendernya, yang menang proyeknya aku kenal. Nah, kebetulan PT-nya itu mencari dana ya supaya bisa mengerjakan proyeknya itu selesai. Nah, proyeknya itu nanti ada budgetnya sekian, persentase keuntungannya sekian, nanti kita profit sharing. Nah, proyek-proyek seperti ini apakah memang sebenarnya ada? Itu jawabannya memang ada. Ya, proyek-proyek ini memang ada. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengetahui ya, apakah proyek ini fiktif atau proyek ini memang real? Dalam setiap proyek, biasanya ya, itu ada yang namanya SPK. Nah, di dalam SPK itu nanti akan ditulis adalah yang memberi proyek siapa, yang menerima proyek siapa, dan personilnya pun atau orangnya pun itu ditulis namanya itu siapa. Saya kasih contoh, misalkan ada proyek instalasi pipa PDAM lah. Ya kan, jadi pemberi proyeknya adalah tentu PDAM, penerima proyeknya adalah orang atau PT ya, PT yang memenangkan tender, memenangkan proyek. Dan di bawah itu nanti ada yang PDAM itu perwakilannya namanya siapa, terus PT-nya ini perwakilan namanya siapa. Nah, itu yang harus kita cek ya. Contoh misalkan, oh ini saya tahu, saya ditawari ini ada proyek PDAM. Ya udah, teman-teman bisa ngecek ke PDAM-nya. Tunjukkan SPK-nya, ini bener nggak ada proyek seperti ini. Nah, mereka nanti bisa tahu ya, oh memang ada Pak, di sini proyeknya seperti ini. Nah, kalau sudah memang ada, itu sudah bagus ya, maksudnya itu sinyal yang bagus bahwa oh ini bukan penipuan, bukan proyek fiktif ya, karena memang ada proyeknya. Nah, berikutnya kita harus tahu bahwa orang yang menawarkan ke kita, apakah dia itu adalah pemilik dari PT yang memenangkan tender atau bukan. Nah, kebanyakan kalau proyek-proyek ini biasanya itu mereka, oh aku ini kenalannya pejabat, aku ini kenalannya angkatan, sehingga bisa dapat proyek. Aku ini kenalannya dari ini. Nah, itu biasanya yang menawarkan orang-orang yang seperti itu ya. Nah, kita cek. Kalau memang orang ini adalah katakanlah memang direkturnya dari PT yang menerima proyek, itu akan jauh lebih aman. Daripada, oh ini
orang yang menawarkan ke kita sebenarnya ini bukan siapa-siapa, bahkan namanya pun tidak tertulis di SPK-nya ya. Nah, kita hanya bisa percaya kan ke pihak ketiga ini. Itu akan lebih berisiko, kecuali kalau teman-teman memang sudah tahu ya bahwa memang orang ini nih ya pemain proyek. Dari dulu dia juga sudah kenal dengan PT-PT yang memenangkan proyek, sehingga dia ini tugasnya memang untuk mencari investor. Nah, kalau memang teman-teman belum tahu track record dari pihak ketiganya ini, ya sebaiknya jangan. Karena memang banyak juga pihak-pihak yang melakukan penipuan dengan menggunakan proyek fiktif seperti ini. Untuk yang terakhir, nah ini menurut saya adalah yang levelnya itu sudah paling tinggi ya, penipuan yang sudah paling tinggi. Itu adalah penipuan di lembaga keuangan ataupun pasar modal ya. Nah, mengapa saya bilang ini sudah penipuannya levelnya paling tinggi? Karena ini paling susah untuk dideteksi ya. Jadi kalau misalkan kita ditawari kayak MLM ya atau money game, itu kita sebenarnya itu simple sekali ya. Mau tahu ini scam atau enggak itu gampang lah. Kita bisa mengeceknya itu cukup mudah. Tapi kalau sudah produk-produk yang di lembaga keuangan, ini bahkan ada produk-produk yang sudah ada terdaftar dan diawasi oleh OJK, itu pun juga bisa blong ya atau gagal bayar. Nah, terus kalau kita crosskan dengan 4 hal yang terpenting tadi ya, track record debitur, itu bisa saja mereka perusahaannya ini sudah berdiri cukup lama. Misalkan di atas 5 tahun, di atas 10 tahun. Terus kita lihat model bisnisnya, jelas ada perusahaannya, kantornya di mana, sudah berjalan lama, itu sudah jelas. Jaminannya ada nggak? Ada juga. Terus yang terakhir, return yang diberikan juga. Return yang diberikan bukan yang muluk-muluk ya, 20% sebulan, enggak. Mungkin setahun cuma berapa persen, 10%, 11%, 9%. Nah, itu pun juga masih ada risiko seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Macam-macam. Memang di 2020 kemarin itu yang banyak marak ya terjadi itu adalah bentuknya adalah koperasi, kemudian ada asuransi jiwa, kemudian ada reksadana, dan ada yang bentuknya repo. Banyak sekali ya. Kalau saya sebutkan satu-satu, banyak, ada promissory note, ada MTN, banyak sekali jenisnya. Nah, ada beberapa bentuk itu yang biasanya menggunakan saham sebagai cara ibaratnya itu cara bermain mereka lah. Contohnya misalkan di asuransi jiwa, kemudian ada di reksadana sama repo ya. Ini ketiga instrumen ini menggunakan saham ya untuk memainkan proses penipuannya. Jadi contohnya misalkan ada salah satu kasus yang punya BUMN ya, asuransi Jiwasraya ya, di mana asuransi tersebut ada salah pengelolaan lah, di mana pihak Jiwasraya membelikan saham-saham yang notabene punya grup tertentu ya dengan harga yang setinggi langit, kemudian Jiwasraya masuk banyak di sana, kemudian sahamnya turun ya, sehingga menyebabkan portfolio dari Jiwasraya itu merugi besar. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Misalkan di reksadana pun sama. Di dalam reksadana, terutama reksadana saham ya, kan terdapat ada saham-saham apa saja yang dipilih ya. Nah, kalau kita misalkan melihat, oh reksadana ini kok isinya saham-saham yang boten-boten, saham-saham yang nggak jelas lah. Nah, tapi masuknya banyak sekali dengan di average yang harga tinggi ya. Nah, itu kita sudah harus untuk berpikir bahwa, wah ini berbahaya. Tapi kalau reksadana isinya dalamnya itu saham-saham blue chip, kemudian karena saham-saham blue chipnya mengalami penurunan, terus NAV-nya juga mengalami penurunan, itu wajar resiko investasi. Tapi kalau isinya itu adalah saham-saham yang bahkan namanya pun kita baru dengar ya, nah itu teman-teman yang harus hati-hati, karena memainkannya itu sama, selalu seperti itu. Jadi sahamnya dinaikkan setinggi mungkin, terus di produk ini dibelikan di harga tinggi, kemudian sahamnya itu ambles, turun, bahkan bisa tidur ke 50, sehingga membuat portfolio dari asuransi, reksadana, ataupun reponya itu menjadi rugi banyak ya, loss-nya itu banyak. Nah, memang untuk produk-produk yang dari lembaga keuangan ini yang memang kita harus ekstra hati-hati ya. Karena secara legalitas pun mereka juga sudah memenuhi semua. Jadi produk ini sudah legal dan akhirnya ditawarkan ke masyarakat dan sudah berlangsung lama gitu loh. Sehingga menurut saya ini sudah menjadi level yang paling tinggi ya, paling susah untuk deteksi. Nah, terus bagaimana dengan produk-produk investasi yang di Indonesia? Apakah itu sudah berarti tidak aman semuanya? Nah, kalau saya sejak tahun 2021 ini sudah sangat amat skeptis ya dengan produk-produk investasi yang ada di Indonesia.
Kita juga tahu ya bahwa ada banyak sekali mungkin nasabah-nasabah yang terkena investasi bodong yang walaupun sudah mengajukan ke hukum ya mereka masih belum mendapatkan haknya ya. Jadi perlindungan hukum pun saya bilang juga masih kurang untuk produk investasi ya yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu, mindset saya adalah lebih baik saya tetap menganalisa sendiri berdasarkan 4 hal tadi itu ya. Yang dari track record debitur, model bisnis, jaminannya apa, kemudian returnnya masuk akal atau tidak. Lebih baik saya menganalisa sendiri daripada mengandalkan ibaratnya itu lembaga lain untuk mengetok bahwa oh ini pasti aman ini karena sudah terdaftar diawasi oleh OJK. Belum tentu karena OJK pun kan juga manusia, bisa saja kan kecolongan ya. Ibaratnya kalau kita di saham, saya lebih suka untuk membeli saham itu sesuai analisa saya sendiri. Jadi nggak mau ikut-ikut orang lah. Orang bilang, oh mau beli saham A, suruh masuk. Kalau saya loss pun atas analisa saya sendiri ya, saya lebih legowo daripada saya loss di saham karena saya beli itu ikut si A bilang suruh beli A, kemudian saya beli. Nah, terus ternyata sahamnya turun. Kita tanya lagi ke si A nih, lo gimana ini sahamnya turun? Terus ternyata si A bilang, oh saya sudah jual kok. Wah, itu malah bisa lebih sakit hati lagi ya. Kalau jual belum nggak diomong itu. Kalau masuk dia gembor-gembor, kalau lepas dia nggak ngomongi ketika ditanya sudah dijual. Nah, konsep berpikir saya sudah seperti itu. Jadi saya benar-benar lebih selektif lah ya dalam memilih untuk produk-produk investasi yang ada di Indonesia. Dan kalau menurut saya pribadi sebenarnya investasi bodong atau tidak itu tergantung dari niat debiturnya ya. Cuman itu saja kuncinya, tergantung dari niat debitur. Jadi ada debitur yang memang dari awal itu dia itu tidak berniat itu untuk bikin investasinya jadi investasi bodong. Ada yang seperti itu. Jadi awalnya dia memang niatnya baik untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian di tengah jalan terkena kondisi-kondisi pandemi misalkan ya, bisnisnya hancur, dia nggak bisa bayar ke investor-investornya, akhirnya perusahaannya pun kolaps ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dari awal debiturnya itu memang sudah niat untuk ibaratnya membawa lari uang investor. Nah, semua itu kembalilah kepada niat debitur. Kalau memang debiturnya ini orangnya orang yang baik ya, walaupun dia perusahaannya sedang sulit, sedang merugi di tengah pandemi, dia akan tetap mempunyai itikat untuk tetap berjuang ya dengan perusahaannya. Jadi tetap dia akan berjuang semaksimal mungkin dan dia mungkin akan memberikan kabar secara terbuka ya untuk para investornya bahwa ini kondisi saya itu kayak seperti ini gitu loh. Jadi tidak berusaha menutup-nutupi, malah dia akan berusaha menjelaskan, minta pengertian, dan mungkin salah satu jalan yang paling banyak dipakai adalah restrukturisasi hutang ya. Seperti itu sehingga dia bisa mendapat kelonggaran dalam membayar pinjamannya, perusahaannya bisa running sedikit demi sedikit lebih baik sehingga nanti diharapkan itu bisa terbayar semuanya. Itu kalau untuk yang debitur yang memang niatnya baik ya. Nah, yang terakhir untuk meminimalkan resiko ya atas investasi, teman-teman harus berpedoman dengan pepatah yang mengatakan when there is too good to be true, then it is too good to be true. Artinya apa itu ya? Jadi kalau ada suatu hal yang terlalu bagus untuk menjadi suatu kenyataan, ya memang hal itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Nah, gampangannya adalah kalau teman-teman mendapatkan tawaran yang menurut teman-teman ini sudah tidak masuk akal, ya memang itu tidak masuk akal ya. Nah, saya juga ingat ya dengan pesan almarhum ayah saya, di mana beliau mengingatkan saya bahwa kamu harus berhati-hati dengan orang yang mungkin ya misalkan baru kamu kenal, tapi orang ini sudah baik sekali, terus mulutnya manis sekali ya, terus suka misalkan suka memberi-memberi, tapi ujung-ujungnya itu nanti akan minta pinjaman atau menawarkan investasi. Nah itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika hal itu terjadi, ketika mereka menawarkan investasi ya, pandangan kita sudah tidak bermain menggunakan logika, tapi sudah menggunakan pandangan yang subjektif. Atau kita sudah berprasangka baik terlebih dahulu nih, oh orang ini orang baik kok, jadi ya pasti aman lah. Nah, hal itu yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang ya, atau penipu-penipu, di mana mereka itu bukan orang yang kelihatan jahat, enggak, mereka itu orang yang kelihatan baik semua, tapi memang dari awal niatnya mau menipu.
Nah, makanya banyak juga ya kasus-kasus penipuan itu justru kadang terjadi itu di lingkungan teman-teman sendiri atau bahkan keluarga sendiri yang sudah kita kenal ya. Kenapa? Karena saat kita sudah tidak menggunakan logika lagi, kita menggunakan perasaan atau emosi, di situ adalah celah utama penipuan itu bisa terjadi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman merasa akan mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk men-share ya video ini ke orang-orang yang Anda kenal supaya semakin banyak orang yang lebih aware tentang produk-produk investasi. Semoga teman-teman sehat selalu ya, semakin sukses dan semakin cuan selalu. See you guys.